Nah, alhamdulillah teman ngobrol kita sudah bergabung bersama kita. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Halo Kak, suaraku kedengaran? Iya, alhamdulillah terdengar Kak. Ah, Alhamdulillah baik Kak, Kak Arsy sehat? Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah masih sehat. Nggak tahu besok-besok, semoga masih sehat. Semoga tetap sehat. Amin. Amin. Nah, insya Allah teman-teman, kita akan bercerita tentang Maroko. Sebelum kita banyak bercerita tentang Maroko, bagi teman-teman yang menonton live IG ini, jika tidak keberatan untuk membagikan informasinya, men-share linknya, boleh di story-nya teman-teman, terserah di apapun. Siapa tahu ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi seputaran luar negeri, khususnya wilayah Timur Tengah, atau informasi beasiswa dan lain sebagainya. Nah, jadi yang di depan kita saat ini namanya Kak Nanda Azah Salsabilah. Beliau kuliah di Universitas Ibnu Tofail Kanitra di Maroko. Nah, dan sebelum kita ngobrol nih, mungkin karena ini juga pertama kalinya kita ngobrol, maksudnya bertemu ya secara virtual. eh, Ya, saya mungkin minta izin dulu untuk kakak sedikit opening lah tentang aktivitas diri dan lain sebagainya. Bebas dipersilahkan kak. oke. Terima kasih Kak Arsy atas kesempatan yang udah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nama saya Nanda Zah Salsabila. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Ibnu Tufel Maroko, di Kenitra khususnya. Mengambil jurusan studi Islam untuk S1. Untuk saat ini aktivitas yang saya lakukan di Maroko seperti biasa hanya kuliah dan bergabung beberapa organisasi. Dan kemarin alhamdulillah baru menyelesaikan ujian di semester 5 ini yang nggak tahu gimana hasilnya. Dan selebihnya hanya itu saja Kak aktivitasnya, hanya kuliah dan bergabung di beberapa organisasi. Ya. Boleh kepo nggak organisasinya apa ya? Organisasinya di PPI Maroko sendiri, organisasi PPI Maroko, terus Fatayat NU Maroko, dan di Radio PPI Dunia. Wah menarik ya. PPI. Jadi PPI itu teman-teman adalah Persatuan Pelajar ya. Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi banyak sih kalau nggak salah PPI dunia itu kurang lebih 60 negara. Semoga saya nggak salah sebut. Nah, jadi salah satunya tadi negara Maroko, bagian dari kawasan Timur Tengah Afrika kalau nggak salah. Nah, jadi dan kerennya ternyata bagian dari Fatayat NU ya, jadi tokoh perempuan Nahdlatul Ulama ternyata. Nah, luar biasa sekali. Jadi mungkin sedikit tanya lagi Kak. Ini mungkin di luar pertanyaan sebelum berbicara kuliah ya. Apa yang menarik di negara Maroko Kak? Sehingga maksudnya sepanjang Hmm, Kakak di sana, apa yang menarik? yang menarik itu adalah pertama posisi negaranya, geografi apa posisi negaranya di geografi itu kan paling ujung ya, maksudnya paling barat. Itu menurut saya menarik di situ. Dan yang kedua, kalau bagi saya sejarah di Maroko ini, sejarah keislamannya cukup masyhur lah, masyhur. Jadi itu juga menarik. Dan bahasa bahasa di Maroko, karena Maroko itu negara multilingual, jadi sangat menarik menurut saya. Oke. Mungkin yang mau saya tanyakan pertama kali, saya terlalu pakai banyak kata mungkin ya. Eh, Kira-kira apa sih sebenarnya kan tadi kakak berbicara tentang negara multilingual, maksudnya banyak bahasa lah di sana. Ya. Lalu eh, ketika kita berbicara sejarah Islam, Maroko cukup kental lah, gitu berbicara sejarah Islam. Eh, Terus apakah itu menjadi salah satu motivasinya juga kakak untuk kuliah di sana, atau memang ada alasan lain? Karena kalau dipikir-pikir sih kalau hanya sekedar apa kalau saya nggak salah tadi studi Islam ya jurusannya, eh,
kenapa terlalu jauh gitu? Kenapa nggak di Indonesia aja, kampus UIN mungkin atau apa? Mungkin gitu, Kak. Oke, jadi sebenarnya Kak, awal mulanya aku ke Maroko itu nggak ada niatan yang, iya aku mau ke Maroko gitu, terus karena tertarik sama suatu hal yang ada di Maroko. Tapi dikarenakan waktu itu keluarnya saya dari pesantren, itu agak kesulitan untuk berkuliah di Indonesia sendiri. Karena waktu itu pesantren saya belum ada nomor sekolahnya, jadi agak sulit untuk ikutan SBMPTN dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengikuti ujian mandiri di UIN. Tapi di sembari itu saya mencari mau berkuliah ke luar negeri gitu. Tapi saya tekadkan di dalam diri saya mau kuliah di luar negeri dengan minimal ada beasiswa gitu. Beasiswa yang setidaknya meringankan biaya kehidupan nanti. Awalnya ke Turki dan tapi ternyata kandas dan akhirnya ada Kemenak membuka jalur ke Mesir, Maroko dan Sudan saat itu. Akhirnya saya milih Maroko karena di pikiran saya saat itu kalau ke Mesir sudah cukup banyak orang Indonesia dan saya nggak begitu tertarik. Akhirnya saya memilih Maroko. Awalnya saya nggak tahu itu berbeasiswa, tapi sambil mencari informasi ternyata ke Maroko itu ada beasiswanya dengan kuota yang cukup sedikit saat itu. Ini saya tertarik untuk bergabung ujian tes ke Maroko. Terus tadi apa ya Kak? Aku lupa. Pertanyaannya mau kasih. Intinya lebih Selain motivasi motivasi ke sana. oh, motivasinya itu sih Kak, pengennya kuliah yang waktu itu berbeasiswa itu dan saat keterima antara dua itu kan waktu itu saya di UIN dan Maroko. Orang tua menyuruh saya untuk ke Maroko, kata kata orang tua saya cari pengalaman gitu, di sana. Dan kalau ditanya kenapa harus jauh-jauh, karena sebenarnya kalau untuk mempelajari Islam sendiri lebih baik di negara yang sebenarnya di Indonesia banyak ya, tapi kalau saya merasa di sini saya lebih mengenal tentang Islam itu lebih baik karena di sini masih sangat banyak apa ya zawiyah-zawiyah seperti itu yang kalau bisa dibilang masih asalnya gitu sumber-sumber mempelajari Islam gitu Kak. Ya, menarik, menarik. Jadi suatu kesyukuran juga ya pada saat ngurus SBMPTN, apa pesantrennya agak kurang jelas gitu ngurus-ngurusnya dan lain Iya. sebagainya. Karena seandainya semuanya jelas mungkin nggak dapat peluang ke Maroko. Dan menariknya ketika lulus di Maroko dan UIN ternyata kakak dapat ridho ya, ridho orang tua itu luar biasa sebenarnya. Dan jarang sebenarnya seorang perempuan itu diizinkan oleh orang tua main jauh. Justru biasanya orang tua lah yang bilang, ya gak usah nak jauh-jauh di sini aja biar dekat-dekat sama orang tua dan lain sebagainya. Tapi ya it's okay lah. Semoga kakak bisa mendapatkan banyak manfaat lah di sana. Dan memang kalau berbicara tadi berbicara sumber sejarah ya, saya sebenarnya belum tahu juga sih bagaimana eksistensi karena mungkin keterbatasan saya dalam berbicara sejarah Islam juga, saya juga belum terlalu tahu bagaimana eksistensi Islam di Maroko sana. Karena itu tadi kekhalifahan kan saya kurang tahu kalau sampai ke sana, dan sepengetahuan saya juga Maroko dekat dengan Spanyol ya. Jadi saya belum terlalu tahu juga tentang itu. Jadi mungkin memang alangkah baiknya ketika kita langsung bertualang ke tempatnya, dengan begitu kita bisa langsung mengakses informasinya. Nah Kak, kira-kira tadi kan Kakak ngomong nih bahwasanya di sana ternyata bisa dapat beasiswa. Terus pertanyaannya saya, kira-kira apa sih yang Kakak persiapan untuk pribadinya Kakak dan untuk kuliah di sananya gitu? Berbicara berkas atau apapun yang berbau itu gitu, yang silakan Kak. Kalau misalnya ini secara umum ya Kak ya, berkas itu kalau untuk berkas biasanya dari Maroko sendiri yang pasti kita mempersiapkan seperti akte kelahiran, ijazah, terus ini saya ngambil sebelumnya saya ngambil apa ya pengalaman dari jalur yang saya lewati ya Kak. Siap. Jadi itu tadi akte kelahiran, ijazah, ijazah, terus saya paspor pastinya, paspor. Dan kemarin itu
Itu kalau konversinya Saya Kak, apakah dibahasakan bahasa Arab kan biasanya atau bahasa Inggris atau bahasa apa? kalau untuk dikonversikannya dikonversikan ke bahasa Arab Kak, dan itu juga harus dicap legalisir, legalisir kayak gitu. Dan ya, Oh ya, tadi saya saya lupa lagi, lupa saya lupa Kak. eh, apa namanya? Itu beasiswanya apakah cuman dapat beasiswa dari negara Marokonya yang maksudnya dapat negara Maroko atau memang murni maksudnya gini, beasiswanya apakah khusus hanya karena orang Indonesia, maksudnya Indonesia yang bawa ke sana atau beasiswanya itu ada juga beasiswa yang dari memang dari negara Marokonya atau bagaimana? Sebenarnya malah beasiswanya itu dari negara Marokonya, Kak. Nah, tapi Kemenak itu menjalin kerjasama saja. Jadi kayak kalau untuk kuliah di Maroko ini nggak bisa, kalau kita bilang nggak bisa terjun langsung. Nggak bisa langsung ke Maroko untuk kuliah gitu. Jadi harus melewati jalur resmi yang di situ udah apa, antara Maroko dan Indonesia menjalin kerjasama. Seperti itu, Kak. Tapi untuk beasiswa sendiri, dari Maroko semua. Tapi itu semua aktivitas di sana ditanggung, maksudnya penginapan, makan, kuliah Uh, dan sebagainya. Apa-apa enggak, saja. Kak. Hanya kayak uang sangu saja gitu. Uang sangu sebesar 1.500 dirham per 2 bulan. Sama ya udah itu saja. Jadi misalnya kita cari tempat tinggal, ya kita berusaha cari yang murah atau enggak. Tapi di Maroko ini menyediakan asrama, yang dimana asramanya itu lebih murah, dan kuliah di sini juga tidak tidak bayar Kak, gratis. Seperti itu. Jadi beasiswanya kira-kira hanya uang sangu saja, yang secara nyatanya ya Kak, secara terlihat. Berarti, tapi kalau menurut apa kebiasaannya kakak 1.500 dirham untuk 2 bulan itu cukup nggak sih? Atau itu kurang atau gimana? Sebenarnya kalau tergantung ini Kak, tergantung rumah gitu, tergantung rumah di mana kita tinggal. Kalau untuk aku sendiri, karena kita nyewa rumah yang ya lumayan mahal, maksudnya sebulan itu 300-an, itu nggak cukup 1.500 jadi 2 bulan kayak gitu. Tapi kalau kita tinggal bisa masuk ke asrama yang tadi ada disubsidikan dari kerajaan, itu kita bayarnya biasanya per tahun insya Allah cukup 1.500 per 2 bulan. Karena kuliah kan tidak bayar, nggak ada biaya. Kayak gitu, Kak. Oke, oke. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya lebih ke arah adaptasi ya. Nah, ini kan kita berbicara suhu ya. Suhu, lalu kita berbicara tentang beradaptasi dengan orang baru, dengan bahasa baru. Lalu berikutnya mungkin beradaptasi dengan makanan. Nah, kira-kira bagaimana proses adaptasinya kakak selama di sana? Proses adaptasi paling pertama kali itu ini sih Kak, keliling dulu. Karena waktu datang ke Maroko ini kan kita kan belajarnya bahasa Arab ya Kak. Cuma waktu nyampe Maroko, yang terdengar di telinga kita itu bukan percakapan bahasa Arab, ya, tapi percakapan yang kita nggak tahu nih bahasa apa gitu. Nah akhirnya ketika kita sudah apa ya namanya, beberapa hari buat melakukan orientasi mahasiswa baru, kita pulang ke kayak kota masing-masing, itu yang pasti pertama kali ini sih Kak, kayak suka keliling gitu, keliling di kota itu ya jalan aja, terus nanti mau beli apa ya belajar gitu, belajar bahasa, maksudnya bahasa orang sini kan bukan bahasa Arab itu tadi Kak, jadi uh, membiasakan diri gitu, memulai membiasakan diri untuk mencoba berbicara bahasa lokal di sini gitu. Itu untuk Jadi, oh ya, lanjut. bahasa. Oke, Kalau oke, untuk oke. cuaca itu agak ini juga sih Kak, awal-awal apa ya, kaget, apalagi waktu datang itu mau masuk musim dingin, jadi cukup kaget gitu. Biasanya kita yang tropis ya di Indo, nyampe sini tiba-tiba bibir kering, padahal belum dingin, itu masih masih musim gugur gitu. Jadi bibir kering, terus kulit kering semuanya. Cuma lama-lama kalau udah terbiasa, kebal, kebal gitu kan. Terus kalau masalah makanan, Kalau makanan, eh, karena saya sendiri nggak rewel Kak untuk makanan, jadi alhamdulillah
datang bisa makan apa aja, paling waktu itu zaitun sih Kak yang belum bisa. Cuma selebihnya alhamdulillah bisa. Sudah bisa langsung makan apa aja. Tapi di sana makanannya seperti apa ya kalau boleh tahu? Kalau di sini makanannya yang pasti sehat-sehat Kak. Maksudnya sehat-sehat tuh kalau di sini ada namanya makanan makanan khas orang Maroko biasanya pada hari Jumat namanya kuskus. Tahu Apa kuskus tadi kan namanya? kayak di Kuskus? Indonesia juga kuskus. Ya, Ah, kalau kuskus. di Indonesia tuh ada jual kuskus juga, cuma kalau orang sini biasanya dimakannya setelah Jumatan di hari Jumat. Jadi seminggu sekali saja makan kuskus itu. Nah, di kuskus ini nanti isinya ada macam-macam Kak, ada yang sayuran, entah itu wortel, ada labu dan kacang Arab atau enggak kacang full dan lain sebagainya. Atau yang kedua itu biasanya kuskus yang dia kemanis, lebih kemanis. Jadi nggak ada sayurnya, tapi ayam sama zabit gitu Kak. Kayak apa sih? Kismis ya, kismis. Nah itu jadi ada yang manis, ada yang sayuran kayak gitu. Itu kuskus. Makanan khas ini. Tapi kalau untuk makanan hari-harinya yang biasanya dijual-jual kalau kayak di Indo kan misalnya bubur gitu ya. Kalau di sini kalau pagi-pagi itu biasanya ada namanya harsha sama milwi. Nah, milwi itu sejenis kayak roti Mariam, tapi dia teksturnya sedikit berbeda. Karena ada campuran sama tepung lain, nggak cuma tepung terigu. Itu makanan ringannya ya, Kak. Ada lagi makanan, ya kebanyakan kalau di sini makanannya ya ini sih, Kak, kayak makanan, apa ya, junk food gitu ya kalau bisa dibilang. Apa makanan cepat saji. Kayak roti yang, kalau itu yang pinggir-pinggir roti campur sosis atau apa gitu ya, junk food. Tapi untuk makanan tradisionalnya itu tadi kayak kuskus, tojin, tajin. Tajin itu isinya, tajin itu sebenarnya cuma tempat doang, namanya tajin, tapi di dalamnya itu macam-macam ya, kadang tajin ikan, terus campur sayur, atau tajin ayam, campur sayur gitu. Itu sih Kak makanannya, dan ya kebanyakan roti Baru yang pasti. saya baru tahu kalau di sana ada musim semi, tadi cerita musim dingin dan soalnya saya pikir Afrika ya, Afrika ya padang Ya. pasir. Nah itu Kak, itu juga yang apa, kalau kita nggak tahu dan apa ya, mungkin pengetahuannya kurang, aku juga waktu awal-awal kayak oh paling padang pasir doang terus nggak ada jalanan, tapi ternyata nyampe sini Maroko itu kayak kalau bisa dibilang hampir sama kayak Eropa Kak, maksudnya nggak sebagus Eropa, tapi dia nggak padang pasir yang gersang gitu, nggak Maroko sendiri, di pohon-pohon masih ada gitu. Oh ya tadi itu yang bahasa lokal yang dimaksud bahasa apa ya namanya? Namanya bahasa Darija Kak. Darija. Darija. Menarik ya. Jadi di sana ternyata juga pertama kalinya ke sana lebih banyak bahasa lokal ya. Kalau saya lupa kemarin apa ya namanya waktu ngobrol sama teman-teman di Tunisia, eh, bahasa Amiyah atau bahasa apa saya lupa gitu dia sebutnya. Nah, jadi Ya. itu menarik juga sih bahasa-bahasa lokal ternyata ketika kita terkadang kan kita berpikir ketika kita mau kuliah di bagian Afrika atau Timur Tengah pada umumnya kan kita menggunakan bahasa Arab ya secara umum gitu. Tapi ternyata sepanjang ngobrolnya saya dengan teman-teman yang kuliah di sana ternyata mereka punya masing-masing bahasa lokal dan itu unik-unik juga gitu. Terkadang dan mereka sendiri tidak ngerti itu bahasa apa, gimana cara ngomongnya dan lain sebagainya gitu. Dan ini menarik sebenarnya. Nah, terus tadi masalah makanan ya. Jadi memang ternyata pada umumnya lebih banyak berbicara makan roti ya, makan roti gandum ya mungkin bahasanya, makan sejenis itu. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau kuliah di negara Maroko, nah boleh-boleh saja, yang penting harus terbiasa dengan makan roti ala-ala barat lah gitu, makan roti gitu. Saya pikir itu enak sih, cuman saya nggak tahu juga ketika itu dimakan setiap hari gimana rasanya. Mungkin kalau satu kali dua kali oke lah, oke lah. Karena kita kebiasaan mungkin makan beras, makan nasi maksudnya. Nah kira-kira Kak, Tapi ada beras kok. oh ada beras, oke ada beras. Tapi mungkin Ada. mahal ya harganya, nggak juga. 15.000 lah Kak ya sekilo. Oke, enam murah belas terus. ribu Ya. lumayan. Nah kira-kira Kak, kalau berbicara ini Kak,
kan sudah semester 5 ya, kurang lebih mungkin hampir 3 tahun lah, kurang lebih 2,5 tahunan gitu di sana. Nah, kira-kira apa yang menarik yang kakak rasakan, entah kayak bagian suka-sukanya atau bagian duka-dukanya, yang pokoknya paling nggak enak atau paling membahagiakan lah selama di sana. Selama ini ya Kak, selama di sini. Suka-sukanya bingung ya Kak, karena suka dukanya banyak banget, apalagi waktu aku kesini kan, saya kesini awal-awal itu belum ada corona. Terus semester pertama, semester kedua corona, jadi semester 2 3 4 itu kayak nggak kuliah Kak. Judulnya online, kita ngomongnya hibrid ya, online, tapi nggak pernah tatap muka sama dosen. Itu menurut saya itu sedih juga, duka untuk sebagai mahasiswa di sini. Online tapi nggak pernah tatap muka, nggak pernah apa ya, dosen nggak pernah jelasin kita secara virtual, entah itu Zoom, entah apa. Jadi saat itu kita benar-benar berjuang apa ya, berjuang mempelajari teks yang diberikan dosen. Jadi dosen itu memberikan apa ya, kalau di sini tuh memberikan materi, misalnya pelajaran ini, materi ini, terus dikirim PDF-nya. Kalau misalnya ada beberapa dosen yang mengirimkan voice note, jadi kita bisa mendengarkan, dan tapi banyak juga dosen yang cukup mengirimkan PDF itu tadi. Jadi kita kesusahan, khususnya kami ya, orang-orang asing gitu, bukan orang Marokonya, kesusahan untuk memahami gitu. Mungkin paham, kadang paham, tapi terkadang takut apa ya, takut salah gitu, salah pemahaman, dan itu yang bikin kadang berjuang sendiri gitu, berjuang atau enggak tanya teman-teman ya kayak gitu Kak. Itu dukanya. Dan dukanya juga selama 2,5 tahun ini, jadi apa ya Kak, saya kehilangan almarhum ayah saya waktu di sini waktu corona awal itu, dan itu juga bikin ya duka yang cukup ini, tapi selebihnya suka-suka saja. Suka-suka, cukup senang, cukup happy di Maroko. Yang bikin happy adalah saya ketemu suatu tempat, itu kayak tempat markas, di mana di situ saya belajar banyak mengenai agama Islam Kak. Tapi nggak cuma belajar tentang misalnya fikih atau hafalan, hanya saja lebih kepada pokoknya mempelajari Islam secara hakikat lah ya kalau kita bilang. Gitu, di situ saya sukanya di situ. Yang saya bikin bikin saya senang sampai detik ini, maksudnya bikin saya selalu semangat. Itu Kak, duka, suka dukanya. Ya banyak lah sebagai anak rantauan yang entah uangnya uang saku nggak ada, terus yang cari segala sesuatu yang murah, makanan yang murah diirit-iritin, begitu sih Kak, sebagai anak rantauan. Tapi suka gitu Kak. Ya macam lah, banyak banget sih Kak, nggak bisa jawabin satu-satu. Sukanya ya ketemu teman-teman gitu, kalau misalnya lagi ngumpul berbagi cerita kayak gitu, ketemu Menarik, orang menarik. baru, orang-orang baik di Maroko, musinin yang ngasih ya, gitu Kak. Jadi intinya ya banyaklah petualangannya selama 2,5 tahun ya. Dan semoga Iya, orang tuanya juga diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan gitu. amin amin amin. Eh, dan apa ya, ketika berbicara juga tadi pada umumnya ya nasib anak rantau ya, sebenarnya ya kurang lebih 11-12 juga sih sama teman-teman yang di Indonesia mungkin ya. Kalau kita berbicara ngekos, kos-kosan maksudnya, eh, cuman dapat transfer per bulan misalnya, itu pun kalau dapat suplai dari orang tua ya, kalau enggak ya berjuang dan bertahan hidup sendiri ya, kurang lebih 11-12 lah. Cuman mungkin yang bedanya satunya antar sesama negara, maksudnya di Indonesia aja, yang satunya itu jauh dari Indonesia gitu. Nah, itu mungkin yang paling beda. Nah, Kak, kira-kira saya mau nanya nih seputaran beasiswa. Kira-kira kalau masalah beasiswa itu, Eh, kalau kita mau dapat nih info beasiswa itu kira-kira kemana ya? Apakah memang ada misalnya khusus apa sih, kedubes misalnya kedutaan besar Indonesia yang di sana, atau memang harus akses akun PPI-nya Maroko atau lewat mana gitu? Hmm, untuk beasiswa sendiri Kak,
Eh, kalau waktu zaman saya itu ada MOU, ada dari PBNU dan dari Kemenak itu sendiri. Yang paling terbuka itu biasanya dari Kemenak, Kak, karena memang Kemenak itu membuka secara umum. Kalau untuk PBNU, saya kurang tahu dan memang informasinya agak cukup sulit untuk apa ya didapat beasiswa itu, karena memang nggak dibuka secara umum dan hanya beberapa pondok saja mungkin yang tahu dan beberapa orang. Tapi sekarang itu sudah dibuka MOU lewat Muhammadiyah juga ada. Kak, dari Muhammadiyah juga sudah mengirim kemarin tahun ini. Cuma kalau untuk Muhammadiyah saya belum nanya-nanya karena baru tahun ini Kak dikirim, jadi belum tahu informasinya bagaimana apa ya mencari informasinya. Cuma yang paling umum tadi Kemenak dan sama sekarang itu sudah ada Himami lewat dari Himami. Jadi kalau Apa Himami itu itu kayak Himami? himpun, singkatannya apa ya Kak? Saya lupa, tapi Himami itu perkumpulan para alumni Maroko yang ada di Indonesia. Itu mereka yang apa ya, membuat wadah, memberikan wadah tadi apa namanya jalur sebagai jalur. Cuma itu juga informasinya juga saya belum tahu, maksudnya bagaimana mendapatkannya. Untuk saat ini yang paling terbuka yaitu Kak Kemenak yang secara umum ini. Nah, Karena jadi yang Himami teman-teman, itu juga ya Kak, kenapa lanjut Kak? maaf, secara Lanjut lanjut yang Kak. Himami juga itu belum belum ada yang dikirim, maksudnya Kak belum ada yang nyampe gitu. Karena kemarin itu terpotong apa ya, terputus oleh corona itu Kak. Itu 2019 kalau nggak salah ya. 2020 gitu. Nah, jadi belum ada yang baru yang kesini, dan tahun ini yang dikirim ke sini tuh juga dari Kemenak dan dari MOU Muhammadiyah itu tadi Kak. Hanya Oke, itu menarik saja. ya informasinya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengakses beasiswa, pertama sering-seringlah akses Kemenak. Jadi Kemenak biasanya itu up to date dan tidak hanya di Maroko saja, dan itu sepertinya akan ada di berbagai negara, khususnya mungkin negara-negara yang berbicara keislaman ya. Dan biasanya kalau sepengetahuan saya ya, negara-negara yang berbicara keislaman itu entahkah berbicara fikih, usuluddin dan lain sebagainya. Nah, itu kan kebanyakan negara-negara yang ada di Afrika dan Timur Tengah gitu. Nah, jadi terus informasi yang lain selain Kemenak, nah bagi teman-teman mungkin bisa mengakses di PBNU, cuman PBNU dan bahkan bisa mengakses juga dari Muhammadiyah gitu, Muhammadiyah. Nah, cuman ini mungkin butuh pintar-pintarnya teman-teman dalam mencari informasi gitu. Nah, gitu karena biasanya kan share informasi gitu. Nah, terus ada yang menarik. Nah, bisa juga melalui Himami. Nah, jadi Himami itu semacam himpunan ya, himpunan mahasiswa Maroko yang sekarang sudah ada di Indonesia gitu. Sorry, himpunan mahasiswa Maroko yang ada di Indonesia. Jadi ini bisa menjadi tempatnya juga teman-teman kepo, cari-cari aja informasi tentang itu untuk berbicara beasiswa. Nah, mungkin sebelum closing statement, pertanyaan terakhir sama untuk kakak. eh, Kan sudah 2,5 tahun nih di sana negara Maroko maksudnya. Kira-kira kalau pulang nanti ke Indonesia, apa yang mau diimplementasikan pembelajaran dari Maroko sana yang dibawa ke Indonesia? Hmm, Sejujurnya belum ada gambaran, cuma yang paling ini adalah uh, saya bingung sejujurnya, belajar itu tadi cara yang diimplementasikan Intinya mungkin belajar ya, beradaptasi intinya belajar di negara jauh ya. iya Kak, karena maaf ya Kak ya, belum ada kepikiran nih Kak, karena mungkin kepikirannya nanti kalau misalnya benar-benar sudah mau balik. Jadi, Untuk saat ini nah, hanya tapi mungkin alangkah baiknya tuh ketika dipikirin lebih cepat, biar mungkin punya gambaran yang lebih jelas gitu, bagaimana kedepannya mau diarahin gitu. Nah, menarik nih teman-teman, obrolan kita pada malam hari ini seputaran kuliah di Maroko. Jadi, bagi teman-teman nih yang tertarik kuliah di Maroko, nah intinya beberapa hal yang mungkin teman-teman persiapkan, ya tetap pastinya bahasa Arab secara umum, meskipun nanti akan ada proses adaptasi di sana, entahkah dengan menggunakan bahasa lokal dan lain sebagainya, tapi insya Allah itu akan
semua yang ke sana itu akan belajar tentang beradaptasi itu, karena intinya kan ketika di sekeliling kita menggunakan bahasa asing, mau tidak mau kita akan terpacu untuk belajar. Itu yakini aja itu. Nah, yang kedua mungkin poin menarik yang saya tangkap sepanjang ngobrolnya kita ketika kita berbicara tentang ingin mengetahui sejarah Islam lebih jauh, alangkah baiknya kita langsung terjun ke di mana titik-titik sejarah tersebut berada. Karena menariknya adalah ketika kita berbicara pengetahuan ya, ketika kita berbicara pengetahuan, terkadang kan kita sering mendengarkan apa ya, informasi atau perkataan bahwasanya ayo baca buku, dengan membaca buku pengetahuanmu akan lebih luas. Ayo baca buku, dengan begitu kamu akan bisa terasa kemana saja. Cuman sayangnya ketika kita berbicara teori membaca ya, teori membaca terkadang kan kita ketika membaca buku yang tebal dan contoh saja misal kita baca buku sejarah nih, buku sejarah yang cukup tebal gitu. Nah ternyata terkadang kita baru membaca 1 lembar, 2 lembar kita ngantuk, akhirnya tertidur dan lain sebagainya. Itu terjadi karena keterbatasan otak kita dalam memvisualisasikan apa yang kita baca. Nah, jadi sebenarnya salah satu penyebab kita lambat membaca itu adalah lama menghayalnya. Kita lama menghayalnya, dan terkadang kalau ketika otak kita susah untuk menghayal, dia capek dan kita jadi ngantuk gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita berpetualang ke tempat baru, itu sama halnya misal gini, kita jalan-jalan ke Kenitra gitu, Kenitra, dan kita melihat sejarah Islam di sana, itu sebenarnya jauh lebih banyak teman-teman dibanding, itu jauh lebih baik visualisasinya untuk di-save di otak, dibanding teman-teman baca buku tentang Kenitra 1 buku, 2 buku, 3 buku, dan 4 buku. Karena apa yang divisualisasikan oleh mata itu lebih mudah untuk dianalisa otak gitu. Nah, meskipun memang akan ada orang yang tipikalnya suka membaca, audio hanya bisa mendengar misalnya, ada yang suka visual misalnya. Cuman ketika berbicara metodologi membaca, yang saya pahami gitu, kebanyakan yang membuat kita lambat dalam menganalisa kata-kata dalam suatu buku itu karena kita nggak bisa memvisualisasikan. Contoh misalnya, kita baca buku tentang sejarah Maroko atau ya sejarah Maroko gitu. Kita baru tanya tuh Maroko. Ketika kita nggak punya, kita nggak pernah lihat peta, kita pasti bertanya-tanya Maroko di mana ya. Maksudnya kita tidak akan bisa mengakses pembahasan berikutnya ketika poin-poin pertama itu biasanya tidak dipahami. Jadi itulah pentingnya dari visualisasi. Maka kenapa banyak ayat dalam Al-Quran yang meminta kita untuk berpetualang gitu, berpetualang, berjalanlah di muka bumi. Dengan begitu kamu bisa melihat umat-umat terdahulu, kenapa mereka musnah dan lain sebagainya, dan itu akan menjadi insight tersendiri buat kita. Nah, jadi mungkin poin terakhir Kak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita malam hari ini, closing statementnya apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan ini? Silakan Kak. Jangan pernah takut bermimpi, apapun itu, setinggi apapun mimpimu, jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi itu adalah salah satu bentuk upaya kita berjuang. Nah, menarik teman-teman. Intinya jangan takut bermimpi. Ya, setinggi apapun itu Kak. Intinya mimpi kita pasti bakal tercapai. Nah, saya ingat tuh ada siapa ya? Saya kan ini sudah live ke-12 kalau nggak salah, negara ke-12 kalau saya nggak salah ya. Ke-12 apa ke-11? Saya lupa live dengan negara mana kemarin, Turki kalau nggak salah. Nah, dia bilang kayak gini. Allah belum tentu mengabulkan apa yang kamu inginkan, tapi Allah ingin mengabulkan apa yang terbaik untukmu gitu, apa yang kau butuhkan. Nah, itu menarik buat saya tuh captionnya. Nah, kalau kita juga mengutip tentang bermimpi ya, ada kutipan menarik, yang satu kata menarik yang sering yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, tamannau gitu, bermimpilah, atau bahkan saya sering suka mengutip ini, himmati himmatul muluki, itu dikatakan Imam Syafi'i, mimpiku, obsesiku adalah mimpi obsesi para raja. Saya pikir sekian teman-teman obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih nih sama kakak yang udah mau meluangkan waktu bersosialisasi tentang Maroko, meskipun ini mungkin pertama kalinya kita ngobrol melalui dunia maya, yang intinya ya terima kasih banget lah karena kakak sudah mau mengiyakan ajakan saya untuk ngobrol bareng gitu.
Terima Saya kasih pikir kembali juga, Kak. ya semoga Terima kasih. komunikasi-komunikasi kita selanjutnya bisa terus berjalan lah, apalagi kalau udah balik di Indonesia. Ya, Jadi saya ya. akhiri ya Kak. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Nah, Kak Arsyif. siap.